Nah, Karena kan udah 18.000 ya Pak. nanti Anda ngeliat saya panik. Enggak. Pada dasarnya BI masih menjalankan kebijakan dengan baik dan semuanya masih di bawah kendali mereka. Saya serahkan rupiah ke mereka. Pak ikutin ke 18.000 itu atau fixed rate sih Pak kalau bayar utang? Gue lupa. Kuponnya fix apa? Fix. Harusnya sih fix kuponnya, tapi kan kalau dia jual di pembayaran utang kan lewat ini kan, lewat bond ya. Kuponnya sih konstan. Cuman pada waktu rupiah melemah ya meningkat kan dalam rupiah pembayarannya. Cuman kan gini, ini masih dalam range perhitungan kita yang sebelumnya saya sebutkan itu. Mas, tapi Pak, range-nya Bapak berapa sih Pak sebenarnya Pak? Range perhitungan Bapak? Karena kan kayak 17.000 masih perhitungan Bapak, 18.000 pun masih. Apakah sampai Kan gini, 19.000? pada waktu APBN pertama kan ada asumsinya berapa, 16.500 ya. Tapi kan terus ada simulasi pada waktu harga BBM naik tinggi kan, ya kita hitung di situ. Adjustmentnya cukup tinggi, tapi kan saya nggak sebutkan kan, dan nanti rupiah melemah signifikan. Tapi basically fundamental rupiah berada di bawah level yang sekarang, lebih kuat dari yang sekarang. Pak, kalau intervensi yang Bapak lakukan itu masih di Gimana update-nya Pak? masih nggak sih Pak sampai hari ini Pak? Intervensi yang Bapak bilang Yang di SBN itu Pak? di SBN masuk Sudah akan masuk terus. update-nya gimana Pak? Udah berapa sih Pak sampai hari ini? Iya. Dan dampaknya gimana Pak ke rupiah? Mungkin 8 triliun lebih yang di obligasi ya. Tapi kita yang boleh diomongin ya, nggak apa-apa biar Anda tahu saya intervensi sedikit. Terus ya 10 tahun kan relatif stabil atau cenderung turun. Jadi dampaknya ada ke surat utang kita. Oh iya, Pak hasil telepon SMP gimana Pak? Malam makan malam dengan SNP. Bukan mas, ya diskusinya biar makan malam. Ya pada dasarnya kita jelaskan posisi kita semaksimal mungkin seperti apa, dia mereka mengerti fondasi ekonomi kita seperti apa. Yang kewajiban kita kan itu untuk respons, mereka akan diskusikan di sana dengan timnya. Jadi kita dia hanya mencari informasi dan kita jelaskan semaksimal mungkin dari sisi kita, utamanya keseriusan kita menjaga defisit di bawah 3% dan kita jelaskan cara-cara tahun ini maupun tahun depan, dan semua termasuk perbaikan kondisi ekonomi kita, pertumbuhan yang membaik dibanding tahun lalu dan pertumbuhan penerimaan yang signifikan. Mei itu pertumbuhan pajaknya 22,1%, jadi jauh lebih tinggi dibanding tahun lalu. Itu suatu hal yang mengembirakan. Jadi itu yang saya sampaikan ke mereka. Nanti mereka akan mulai, ya fiskalnya. Ya, fiskalnya kan bagus. Besok ada itu BBN kita. Anda boleh tanya lagi di situ. Saya jelaskan lagi. Tapi kalau enggak saya ngulang lagi nih. Tapi pada dasarnya aman. Di bulan Mei defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0,7%. Tapi kan kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Kalau kita hitung 12/5 kali 0,7, kasarannya ya antara 1,7 atau 1,8% ke PDB rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kasar seperti itu aman, tapi kan nanti nggak seperti itu hitungnya ya, akan bervariasi dari bulan ke bulan. Cuman dari sampai sekarang sih masih aman karena income kita tumbuhnya di atas banyak orangnya. IHSG kan udah tapi Kalau dari saya sih nggak ada. Yang penting ada saya jelaskan bahwa fondasi ekonomi kita bagus dan akan membaik terus. Itu harusnya menjadi landasan ke penilaian harga saham. Kalau Anda lihat kemarin BRI mengumumkan kan pertumbuhan kreditnya 13% lebih, pertumbuhan profitability juga berapa? 13% lebih, belum deh. Besar sekali. Jadi emang ada perbaikan di sana. tapi kan meminta dana antara Ya Pak. Oh, nggak ada antara satu lembaga yang bisa berjalan ya. tapi bukan jauh banget Pak level IHSG-nya Pak. Pak 18.000. Jadi teman-teman ya. Kan kejaksaan sedang memeriksa kan, kita serahkannya kejaksaan seperti apa progresnya. Ada nanti kalau kita. Mari teman-teman sambil jalan ya. Permisi jalan. Pak rupiah 18.000, Bapak nggak ada niatan mau ajak gubernur baru gitu Pak untuk rapat KSSK dadakan gitu Pak? Karena kan udah 18.000 ya Pak. Nanti Anda ngeliat saya panik. Enggak.
Pada dasarnya BI masih menjalankan kebijakan dengan baik dan semuanya masih di bawah kendali mereka. Saya serahkan rupiah ke mereka. Pak, yang soal Malaysia baik. Thomas kan di sana. nanti diumumin sama Pak Presiden Thomas. rencananya itu ada diwajibkan untuk yang WNI yang mempunyai tabungan di atas 3 miliar harus memilih Patriot Bond sama Merah Putih Bond. Apakah itu benar, Pak? Yang kewajiban itu saya nggak pernah dengar. Oh, Presiden berarti nggak ada ya, Pak? Nggak ada kewajiban, tapi akan diberi insentif sehingga itu menarik bagi orang yang punya uang. Berarti nggak wajib ya, Pak? Oh berarti ada opsi Pak? Nggak wajib yang sekarang ya. Tapi ada opsi Pak? Saya ikut rapat di sana, tapi nggak tahu kalau berubah. Tahu saya Presiden nggak pernah bilang itu wajib. Oh, oke. Apakah Mari itu teman-teman, diumumkan? tahu saya ya. Kalau berubah saya nggak tahu deh. Berarti sampai hari ini. Sudah kami ceritakan ke Sentral dulu ya, kasih data semaksimal mungkin ke mereka apa kondisi kita seperti apa supaya mereka melihat prospek ekonomi kita ke depan seperti apa sehingga mereka bisa melakukan asesmen yang akurat. Insentifnya nanti berbentuk apa, Pak? Ya, saya nggak tahu. Permisi. Ya. Apa yang ada, Pak? Kementerian Keuangan kalau untuk insentif. Apa maksudnya dari Kementerian Keuangan memperhitungkan apa untuk diajuin ke Presiden? Presiden kan meng-ACC aja, Pak. Dari Kementerian Keuangan gimana, Pak? Saya hanya menjaga perintah Presiden. Tapi kan Bapak harus menjaga, Pak. Maksudnya insentif ini kan apakah Pak negara kita atau seperti apa, Pak? Pak soal penambahan pengawasan BK baru OJK soal bursa mineral Pak itu Pak, di sana ada targetnya berapa, Pak? Gimana nih nggak pulang? Nggak pulang. Targetnya berapa, Pak? Dengan mana? Pulangan? Pak, Hah? targetnya berapa, Pak? Makan yang enak di luar jajan. Pak Purbaya dengan merah putih. Ayam hijau. Pak dengan ada Pak dengan ada merah putih dan Patriot. Pak, Berarti diumumin hari ini, Pak? Pak ada Pak Purbaya ada dampak terkait dengan ini nggak Pak PSBN pemerintah dengan adanya merah putih dan Patriot Bond? Mungkin ada penyesuaian strategi penerbitan? Tidak ada. Karena kan kita tetap kredibel kan, tetap orang beli. Dengan yieldnya juga relatif terkendali, teman-teman terjaga. Jadi harusnya nggak berdampak. Itu akan menarik uang-uang yang tadinya segan masuk sini aja gitu. Jadi justru tambahan ke dalam negeri. Itu rencananya. Jadi akan positif sekali. Pak Purbaya Lagi dicari yang kayak gitu Pak. Oke siap Pak, makasih ya Pak. Setelah ini yang direncanakan tahun ini atau di seperti apa, Pak? Yang Patriot sama Merah Putih itu apakah termasuk dalam rencana penarikan utang selama tahun 2020? Untuk pembangunan pembiayaan proyek-proyek di Datan nanti. Tapi kan tetap nanti dijualnya dari Enggak, ada antara yang jual. Pak sedikit dong soal tugas baru Pak Bapak Tahu saya. Pak UU P2SK ini kan nambah tugas baru Pak OJK Iya. Kenapa nggak bikin surat? Pak UU Patriot Bond. Mobil. Awas mobil. Jadi teman-teman ada mobil ya. Pak UU P2SK pakai bunganya bukan dari Mereka yang bayar karena udah dalam bentuk Pak soal tugas baru Pak DK OJK kan nambah tugas baru Pak soal pengawasan bursa mineral pengawasan bursa mineral itu gimana sama dia Teman-teman maaf ya. linier gitu sama yang soal DSI atau gimana sih Pak yang penambahan tugas baru buat OJK bahkan ada DK baru kan beda kan DSI. berarti ini Kan ada bursa apa Pak? mineral, ada bursa mineral yang mereka yang ngawasin. Ya, yang baru ya bursa mineral. Itu kan ada misalnya banyak bursa produk-produk mineral kita yang bursanya di Singapura atau di luar negeri padahal kita produsen utama misalnya gitu. Itu harus dikuasain di sini. Berarti Itu nanti akan ada bursa mineral pembentukan bursa mineral baru gitu. kayaknya gitu. Teman-teman maaf teman-teman. Ya kan ada DK barunya di situ Ya, berarti ya. Teman-teman Nanti awas. ada itu kapan Awas, targetnya? teman-teman. Berarti Mobil Bapak. UU P2SK kan udah sampai sejauh itu Awas, Bapak teman-teman. ngomonginnya. Mobil Emang Bapak. kapan itu Ya. pembentukannya? Oh kabarnya kan nggak teman, sampai ya. detail tangganya, besok Ya jangan-jangan mungkin tanggal Bapak sekian. udah ada kan? Enggak, belum. Tapi jelas akan yang jelas akan Tahun ini? diedukasi ya. Oke, Miss. Harusnya secepatnya. Terima kasih. Saya mau diberlakukan Juni ini apa? Tambah layar terkait dengan Layar Oh, belum, Cipai. belum. Saya masih ngadep DPR dulu untuk diskusi. belum ada pembahasan. Sudah ngomong di belakang tapi resminya belum, yang officialnya belum. Tapi bicara di belakang sudah. Oh, draft aturan yang udah dibikin oleh Sudah, Presiden. sudah ada. Udah masuk berarti ke DPR ya Pak? Iya, makasih ya. Belum, nanti saya akhirnya sih belum, tapi udah bicara
informal, formalnya udah belum ya udah. Tapi yang resmi kan saya ke sana. Tapi jadinya Juni enggak? Pemberlakuan. Belum. Kita tunggu persetujuan DPR. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.